Akhirnya PKH tahap 3 sudah terpantau dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Himbara, yaitu Bank Mandiri. Sedangkan untuk bank yang lain seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh itu belum terpantau cair. Tetapi saat ini KPM yang sudah cair PKH tahap 3-nya itu banyak yang mengalami keterkejutan karena bantuan yang didapatkan itu tidak sebesar seperti periode sebelumnya. Nah, banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa yang cair itu tidak sama atau tidak sesuai dengan periode sebelumnya? Karena komponen yang dimiliki oleh KPM tersebut tidak ada perubahan. Untuk menjelaskan itu semua, kenapa itu bisa terjadi, dan saya juga akan menyampaikan perhitungan pencairan PKH sampai dengan bulan Desember yang nantinya itulah yang didapatkan oleh para KPM agar KPM itu bisa mengetahui dan tidak mendapatkan informasi yang simpang siur yang itu bisa nantinya menyebabkan rasa kekecewaan itu semakin bertambah karena sudah dinantikan pencairannya, kenyataannya yang didapatkan itu tidak sama seperti biasanya. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang saat ini melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan rizkinya. Pencairan PKH tahap 3 sudah terpantau di aplikasi SysNG untuk semua penyalur, baik itu yang melalui Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Dan itu sudah tertera keterangan SP2D-nya bahwasannya sudah SPM. Akhirnya penantian panjang yang ditunggu-tunggu oleh para keluarga penerima manfaat itu sudah terrealisasi dan terpantau sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial, yaitu yang bank penyalurnya Bank Mandiri. Tetapi pada saat ini terpantau yang sudah cair di Bank Mandiri itu masih sebahagian KPM karena sudah dilihat melalui aplikasi SysNG. Untuk KPM yang sudah SPM PKH tahap 3-nya itu tidak sama jumlahnya seperti periode sebelumnya. Kalau diambil persentase itu masih 60% KPM yang sudah SPM di aplikasi SysNG yang selanjutnya diperintahkan kepada Himbara untuk dicairkan. Dan saat ini rasa keterkejutan para KPM itu semakin meningkat karena bantuan yang didapatkan itu tidak sebesar periode sebelumnya. Padahal untuk komponen yang dimiliki oleh KPM itu tidak ada perubahan. Untuk menjawab itu semua, saya akan coba menyampaikan dan menjelaskan kenapa itu bisa terjadi dan menampilkan perincian yang akan dicairkan oleh Kementerian Sosial sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas, informasinya lebih lengkap, kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Penantian panjang dari pencairan PKH tahap 3 saat ini itu sudah mulai bisa dinikmati oleh sebahagian KPM, khususnya yang bank penyalurnya Bank Mandiri. Tetapi itu juga belum semuanya, karena masih 60% KPM yang sudah tertera sudah SPM di aplikasi SysNG yang selanjutnya diproses pencairannya ke Himbara. Dan yang untuk Bank BRI, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, dan PT Pos saat ini itu belum terpantau sudah dicairkan. Nah, saat ini juga para KPM yang bank penyalurnya Mandiri juga mengalami keterkejutan kenapa bantuannya itu lebih kecil dari periode sebelumnya. Nah, hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi para KPM yang sudah cair PKH tahap 3-nya. Ya, jikalau sebelumnya untuk PKH dicairkan 3 bulan sekali, terakhir itu untuk periode April, Mei, dan Juni. Kalau saat ini dicairkan 2 bulan, yaitu untuk periode Juli dan Agustus. Nah, pastinya itu juga membuat
berkurangnya bantuan PKH yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Dan nantinya ini juga harus diketahui bahwasanya bantuan PKH itu tidak berkurang kalau dari segi jumlah itu tetap nominalnya yang diterima oleh para KPM untuk dalam 1 tahun. Ya, untuk lebih jelasnya agar para KPM itu bisa mengetahui tentang perhitungannya, saya akan menyampaikan dan menampilkan penjelasannya di video berikut ini. Ini skema pembayaran bantuan PKH untuk kategori atau komponen yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat. Dimulai kalau sebelumnya itu dicairkan per triwulan, yaitu 3 bulan sekali untuk yang memiliki kategori atau komponen anak SD, itu mendapatkan 225.000, SMP 375.000, SMA 500.000, disabilitas 600.000, lansia 600.000, hamil 750.000, balita 750.000. Inilah yang didapatkan kalau pencairan secara triwulan, dan hal ini sudah dilakukan untuk pencairan tahap 1 dan tahap 2. Kalau untuk per tahunnya itu jumlahnya sudah tertera, yaitu SD Rp900.000, SMP Rp1.500.000, SMA 2 juta, disabilitas 2.400.000, lansia 2.400.000, hamil 3 juta, balita 3 juta. Yang 1 tahun ini adalah total yang didapatkan oleh para KPM. Jadi kalau sebelumnya yang dicairkan per 3 bulan, kalau untuk 1 tahun itu KPM mendapatkan 4 kali. Nah, terjadi perubahan untuk PKH tahap 3, dan hal ini juga sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial melalui surat resmi yang dilayangkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pada periode PKH tahap 3 itu terjadi perubahan, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan melayangkan surat kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota bahwasanya ada perubahan skema penyaluran, dan selanjutnya diperintahkan agar para pendamping sosial PKH menyampaikan dan mensosialisasikan dan juga memantau monitoring pencairan PKH tahap 3 sampai dengan periode November-Desember. Jadi jika kalau untuk yang sebelumnya 3 bulan sekali, contoh seperti anak SD mendapatkan bantuan PKH sebesar 225.000, kalau sekarang yang per 2 bulan itu akan mendapatkan sebesar 150.000. Kalau yang memiliki anak SMP, kalau yang per 3 bulan itu mendapatkan 375.000. Kalau yang per 2 bulan itu nantinya akan mendapatkan 250.000. Dan kalau anak SMA, kalau yang 3 bulan mendapatkan 500.000, kalau yang per 2 bulan mendapatkan sebesar 333.333. Kalau yang disabilitas per 3 bulan mendapatkan 600.000, kalau yang per 2 bulan itu mendapatkan 400.000. Yang lansia kalau per 3 bulan mendapatkan 600.000, kalau yang per 2 bulan mendapatkan 400.000. Kalau yang hamil itu mendapatkan 750.000 per 3 bulan, kalau yang per 2 bulan mendapatkan 500.000. Kalau yang balita mendapatkan 750.000 kalau yang per triwulan, kalau yang per 2 bulan mendapatkan 500.000. Dan ini akan efektif dilakukan untuk periode pencairan Juli-Agustus, dan selanjutnya pencairan September-Oktober, dan terakhir itu November-Desember di tahun 2023. Jadi artinya tidak ada yang berkurang bantuan PKH-nya, tetapi kenapa berkurang? Karena saat ini dicairkan per 2 bulan sekali, dan kalau diakumulasikan jumlah secara total per tahun itu tetap tidak ada pengurangan. Jadi para KPM yang saat ini nantinya mendapatkan informasi yang simpang siur bahwasanya disampaikan pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pengurangan bantuan PKH, itu sama sekali tidak benar, dan semoga bantuan ini nantinya bisa cair secara merata untuk seluruh KPM yang melalui himbauan dan yang melalui PT Pos Indonesia. Catatan juga kalau yang melalui PT Pos Indonesia itu tetap per 3 bulan sekali. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.
Itu tadi tampilan skema pembayaran PKH di tahun 2023 dimulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Artinya saat ini nanti akan dicairkan per 2 bulan sekali, tidak lagi per 3 bulan. Dan itu memang berakibat setiap pencairan jumlah yang diterima oleh para KPM itu berkurang. Tetapi kalau dari segi jumlah nantinya, itu jumlahnya tetap sama untuk yang diterima dalam 1 tahun. Artinya saat ini KPM nantinya akan menerima kembali untuk periode September, Oktober, dan juga November, Desember. Tetapi kalau untuk yang melalui PT Pos Indonesia itu tetap per 3 bulan sekali. Nah, kenapa kebijakan ini diambil oleh Kementerian Sosial? Pastinya ini juga sudah melalui pertimbangan yang matang agar para KPM itu cepat mendapatkan bantuan PKH. Kalau sebelumnya itu ditunggu selama 3 bulan, saat ini 2 bulan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Dan saya sampaikan kembali, saat ini itu bukanlah berkurangnya bantuan PKH, tetapi skemanya yang diubah karena dicairkan per 2 bulan sekali. Karena kalau diambil rata-rata, kalau saya contohkan kembali, kalau yang memiliki komponen lansia yang dicairkan per 3 bulan sekali, itu KPM mendapatkan sebesar Rp600.000. Kalau diambil per bulan, itu mendapatkan Rp200.000 per bulan. Kalau 3 bulan Rp600.000, kalau saat ini nantinya itu akan mendapatkan Rp400.000 karena dicairkan per 2 bulan. Begitu juga untuk komponen-komponen yang lain. Ya, para pemirsa, semoga para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat bisa mengetahui bahwasanya yang namanya bantuan PKH itu tidak dikurangi oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, tetapi skemanya yang diubah agar penyaluran itu bisa lebih cepat per 2 bulan sekali, tidak per 3 bulan, dan KPM itu bisa memanfaatkan bantuan sesuai dengan komponennya itu bisa lebih cepat. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan para pemirsa bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak termakan informasi yang simpang siur. Sekali lagi, kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.